Oke, halo dulu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di konten Mencari Makna persembahan dari Papa Muda Official. Nah, hari ini kali ini tamu narasumber saya seorang dosen ahli gizi. Tapi sebenarnya beliau ini teman saya sejak SMA atau bahkan sejak SMP. Sejak SMP. Tapi kita sudah sekian purnama tidak berjumpa. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua, bisa bertatap muka dan kita akan ngobrol-ngobrol santai dan apa aja lah kita omongin. Kita sapa beliau langsung. Selamat sore Mbak Vera. Selamat sore Mas Dun. Aku enaknya manggilnya gimana nih? Bu dosen atau Mbak atau gimana? Mbak Wei. Iya. Bu tua. Oke, Mbak Vera ini nama lengkapnya Vilda Ana Veria Setiawati. Kalau teman-teman Dawal. udah hafal. Gelarnya sih belum hafal. Kalau teman-teman alumni dari SMA Negeri Gemolong tahun 2005 pasti sudah mengenal beliau. Cuman kita udah lama nggak ketemu toh Mbak. Udah. Saya pengen Terakhir reuni. Rione kapan? Reuni SMA. Oh 2019 kemarin ya. Datang sama suami. Tapi cuma saknyi. Taknyi. Ya. Terus Pulang. cabut lagi tuh. Tapi terima kasih. Dan ini sudah pakai kaos mencari makna nih. Wah. Iya. Warnanya ungu. Oke. Geden. Gak apa-apa. Yang penting pantas match. Itu tadi Iya. Mbak Vera sebagai apa awal obrolan kita. Ceritain setelah lulus SMA kemana aja terus sampai di posisi sekarang Mbak Vera ini sudah menjabat sebagai lektor kepala di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Betul? Iya. Nah, ceritain dong. Bukan menjabat, tapi jabatan fungsional. Oh, jabatan fungsional. Nah, Ya. ceritain dulu sih. Kalau lulus SMA tuh sama ya kayak teman-teman yang lain toh. Kan habis ikut. Waktu itu namanya kan SBMPTN ya. Zaman angkatan kita SBMPTN mengikuti SBMPTN itu terus lulus keterima di pilihan pertama di ilmu gizi Undip. Undip. Tahun 2005, jadi tercatatnya sebagai mahasiswa tahun 2005. Terus? Habis itu kan lulus 3,5 tahun ya. Lulus Cepet kan banget. 3,5 tahun ya. Kan? Itu kuliah terus nggak sambil dolan-dolan itu ya? Ya dolan lah. Kok cepat man itu 3,5 tahun? Terus ya dolan, lah kan kuliahnya Senin sampai Jumat. Oh, cuma Senin sampai Jumat. Terus kan waktu itu juga termasuk homesick kan. Kalau homesick itu kan pokoknya kalau libur pulang seminggu tuh bisa kadang pulang 2 kali. Anak mami gak sih? Dulu. Oh iya. Sekarang Semuanya. udah mau. Sekarang udah mau. Berapa anaknya sekarang? 2. Oh, 2 alhamdulillah. Terus? Terus habis itu kan apa namanya tahun 2009 ya 2009 bulan Maret ya lulus, habis itu langsung ngambil S2 gizi di Undip juga. Nah kalau ceritanya kenapa ngambil S1 gizi itu ya gara-gara tadi salah pilihan yang tidak disengaja gitu ya, kayaknya memang Allah tuh ngasih takdirnya tuh lewat apa ya, goresan tinta istilahnya gitu ya mungkin ya, karena waktu itu pengennya kan kuliahnya kan di Brawijaya Di Malang. sana. Nah kan rumah nenek kan deket. Oh, ada saudara, ada nenek di sana. Bapak saya kan Asli Malang. Ibu Sumberlawang. Bisa ketemu ya? Kalau udah jodoh. Iya, Kalau iya. udah jodoh tuh udah Kalau mau udah dimanapun ya. Ketemu gaduk. Nah, terus habis itu saya pilihan niatnya sih pengennya karena kuliah di sana kan berarti harusnya tuh pilihan pertama agrobisnis Brawijaya kan. Nah entah kenapa terus saya habis itu kan bingung nih mau ngambil pilihan keduanya apa, terus tanya sana sini sing kira-kira berbackground biologi hampir sama gitulah. Karena senang biologi dari dulu ya. Kan aku sempat ikut beberapa ini tau biologi competition atau pada zaman kan. Terus habis itu udah ambil ilmu gizi, tapi nggak tahu kenapa begitu keluar dari ini ya, pada saat SBMPTN itu kan ngisi formulir kan. Nah keluar dari ruangan waktu ngisi formulir, terus aku sempat tanya sama teman-teman angkatan kita juga, Sarul dan kawan-kawan tuh. Pokoknya golongan kanan, golongan mau pinter-pinter. Terus kayak gini ya apa ya, waktu itu apa beneran barengannya tuh cacat ya karena anak pramuka ya, jadi bareng-barengan Emang dulu pramuka? astagfirullah. Kok aku gak pati ngeh ya? Aku soalnya orang golongan sing populer. Nah terus keluar dari ruangan itu gini, emang bisa nggak sih kalau pilihan keduanya itu yang keterima? Teman-teman pada saat itu menertawakan, lah kok bisa, lah mau nulisnya pilihan kesatunya kok ilmu gizi ya, padahal aku kan pengennya kuliah di Malang. Terus aku sebelum berdoa setiap malam, ya Allah semoga aku keterima yang pilihan kedua
Ya oke. Malah justru doanya pilihan kedua diterimanya. Tapi nggak dikabulin. Nggak dikabulin. Gitu melihat apa namanya koran ya. Koran kan belum Iya, ada kan koran. ya sekarang lihat di Google Tinggal masukin klik buka kan nggak HP. bisa kan. Terus apa namanya lihat di koran dia seneng keterima, seneng lah keterima kan di Undip tapi terimanya itu tadi di Undip S1 gizi ya. Aku terus mikir sama ibu kan ya wes tak apa lah dilakoni wae. Iya, iya. Ya udah akhirnya mikirnya kan memang dari awal tuh begitu ketemu bangku kuliah kan pengennya aku harus mencapai target lulus kuliah dengan durasi 3,5 tahun gitu. Jadi aku organisasi tuh sampai semester 2 tak kayaknya 2 semester 3 tuh udah pertengahan dari habis itu fokus kuliah sampai apa namanya ini ya ya akhirnya tuh bisa lulus 3,5 tahun. Jadi teman-teman waktu itu kan sempat ada kayak KKN gitu ya di Jepara ya. Jadi kalau yang lainnya santai aku sambil bikin gitu. Jadi lihatnya santai jalan-jalan. Aku tuh sambil karena memang terobsesi gitu ya, terobsesi pengen lulus 3,5 tahun. Terus ya udah. Terus yo dari sananya pinter kan gitu. Iya, tapi ada beberapa hal yang sesali Pak. Sesalinya gini ya. Jadi kan kalau mahasiswa itu sebenarnya tidak cukup hanya bermodalkan lulus 3,5 tahun IPK kumlat itu enggak cukup. Nggak cukup? Enggak cukup. Why? Kalau melihat kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan peluang kerja sekarang, kesuksesan zaman sekarang Itu sama sekali bukan garansi ya. no, itu bukan garansi. Bahkan sampai sekarang pun kadang aku nyesalnya gini, kenapa sih aku nggak memanfaatkan dulu buat memperbanyak pengalaman itu pelatihan sana sini ini. Kenapa sih aku cuma fokus kuliah, kenapa sih aku malah berhenti organisasi di semester 2. Padahal dulu di SMA sangat aktif juga kan berorganisasi. Iya, Janjiannya. di pramuka. Tapi kan portofolio pada saat kerja itu kan yang ditulis kan pada saat ini kita kuliah kan. Iya. Aku tuh ya itu tadi nyesalnya gitu kan kalau anak sekarang tuh kalau ngeliat mahasiswa tuh kan peluang kegiatannya kan banyak banget. Jadi banyak banget. bahkan ketika saya itu bercerita ke mahasiswa ya, iya saya cerita profil saya kayak gini, tapi jangan seperti saya. Saya nggak punya hal-hal yang banyak untuk diceritakan. Kalau masalah dolan saya dolannya cuma Semarang, Sragen, saya balik omah tok gitu loh. Nggak ada sih kayak Mentok segitu ya. nggak ada sih apa sih namanya ya kalau sekarang kan ngopi gitu loh. Kamu berarti kok enak banget aku dulu kok mahasiswa kayak gitu. Kita sama ngopres. Oh alah. Ya itu tadi terus dan habis itu ya karena pengennya apa namanya karena kan nggak ada prepare sama sekali lah jadi nggak ada prepare terus habis lulus 3,5 tahun terus habis itu nunggu wisuda kan ada temen yang ngajak apa namanya ngajak kerja freelance kan terus ngajak kerja freelance akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol karena aku nggak ada prepare nanti mau kerja apa ya mau opening PNS juga masih jauh kalau lulusku di Maret opening PNS itu kan biasanya kan Oktober kan September akhir-akhir itu kan terus ada tawaran nih dari teman di sana PTK lah tak sebut PTK waktu itu habis freelance ditawarin lah gimana apa untuk ke Jakarta dengan gaji waktu itu 2009 ditawarin 2,5 juta kan masih banyak banget ya aku bilang ke ibu gimana mah itu belum wisuda itu gimana mah ibuku cuma bilang dalam bahasa Jawa tuh gini kok ini cah cilik emangnya orang sing iso percaya nek kerja jadi berasa di situ tuh langsung semangat kerjaku jatuh ya kan dijatuhin sama pengen kerja pertama kalinya malah sepelekan gitu ya dan dijatuhin oleh ibuku sendiri gimana tuh ya tapi waktu nggak sakit hati atau gimana ya karena ibu itu kan yang paling tahu kan siapa kita kayak gimana kita terus udah aku balik tanya dalam bahasa Jawa lagi kan kalau di kita kan tua muda kan wis kulino promo ya dan mah lah pripun mah ya udah dulu wis kuliah S2 wae tak ragati ya saya tanya Pak mah S2 niku awes lho mahal kan mahal waktu itu kan menurutku ya aku nggak tahu kalau orang menurutku tuh S2 tuh mahal S2 kayak apa aja aku nggak punya bayangan kan terus tak popo nduk tak biayai golek informasi ya cari informasi sebanyak-banyaknya tentang S2 sejurus S2 terserah kamu mau ngambil apa nah isa ya sak jurusan akhirnya lanjut ke isi juga akhirnya kan aku cari informasi biayanya sekian mah sama tuh rumah awas rumah gitu mahal loh mah kan eman-eman mah ora popo lah kan adik kan masih dua masih karena aku mikir tuh kan aku nggak pengen egois gitu loh nggak pengen orang tua aku takutku ya takutku kan nanti bapak ibuku cuma ke aku aja terus adik-adikku dapat apa gitu loh makanya aku terus tapi
tapi kan begitu ibuku sing minta rak apa nduk iso bapak ibu apa namanya mama sama papa ki bisa biayain support total rak masalah rak usah mikir biaya nanti adik-adik juga ada ciptanya sendiri jarakku sama adik itu kan 7 tahun sama aku sama adikku persis 7 tahun sama adikku dia laki yang dia 10 tahun jadi maksudnya kan masih ada agak gitu panjang lah gitu akhirnya ya wes aku ngambil itu S2 itu. Kalau lektor itu ngajar nggak sih sebenarnya? Ngajar toh. Ngajar juga? Belum sampai situ, saya jauh nek ceritanya tentang dosen. Kalau langsung dia apa tadi lektor itu tetap ngajar juga jadi dia? Ya ngajar dong. Ngajar itu kewajiban dosen. Akhirnya cuman ya di kantor aja cuman nyuruh-nyuruh gitu. Enggak ada. Tetap ngajar itu ya? Jauh saya urung rampung ki. Urung rampung ya. Terus bisa satu buku loh, Pak. Ya nanti dibukukan aja enggak apa-apa. Oh, ini satu buku terus habis itu tak beli pasti. Kuliah dari tahun 2009 ya belum waktu itu sampai tahun 2011 awal aku tuh kan sudah seminar proposal tesis ya 1,5 tahun 3 semester terus habis seminar proposal tesis aku berhenti aku bingung aku waktuku tinggal 1 semester lagi aku nggak mau kalau lulus dengan predikat magister tapi aku nganggur aku udah mau itu menurutku tuh memalukan terus akhirnya aku dapat cari-cari kerja ya nggak langsung diterima lah di 1-2 tempat sempat juga jadi asisten dosen ya asisten dosen pembimbing tesisku juga terus itu terus ya itu bulan April 2011 akhirnya Udinus yang terima saya Fakultas Kesehatan di program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan statusnya masih kontrak dulu karena kan aku belum S2 belum lulus kan akhirnya bulan Oktober kan aku baru lulus kan Oktober lulus terus lulus SK-nya keluar di Januari 2012 sejak saat itu aku udah jadi dosen tetap terus ya pelan-pelan kemudian jabatan fungsional itu kan tingkatnya paling rendah kan tenaga pengajar asisten ahli lektor kepala dan profesor alhamdulillah sampai sudah saat ini tahapnya di lektor kepala yang nomor 4 ini aja ya? Iya. Yang keempat tadi ya? Kalau ranking kan profesor tuh ranking 1 berarti ranking 2 nya udah di ranking 2 sekarang tinggal sedikit lagi ya tapi masih jauh juga karena harus dokter iya. Kan kalau mau profesor kan sekarang wajib dokter Oke, tadi udah ngobrolin tentang perjuangan atau perjalanan semenjak lulus SMA sampai di sekarang. Kalau kita tarik dengan kondisi sekarang, ini kan kita setahun ini kan hangat atau viral dengan masa pandemi. Nah, selalu dikaitkan selain 3M ya, digembar-gembarkan oleh pemerintah kita kan kita harus selalu menjaga jarak, pakai masker, kemudian apa? Satunya lagi? Menjaga jarak, menjauhi masker, kemudian mencuci tangan. Nah, juga harus menjaga kesehatan dengan asupan makanan bergizi. Nah, itu kan berarti kan ahli jenengan. Ya, nah, betul. Kalau saya sebagai orang awam tanya sebenarnya apa ya parameter atau definisi makanan sehat atau makanan bergizi itu apa? Makanan sehat atau makanan bergizi itu adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kebutuhan tubuh itu apa aja? Kan berarti harus tanya gitu. Kebutuhan tubuh itu yang jelas terdiri dari 5 kelompok besar. Karbohidrat. Iya. Udah SD udah denger tuh protein udah denger. Lemak, vitamin dan mineral. Oke, 5 ya? Iya, 5 itu yang kelompok besar kan. Nah, harus dipenuhi. Nah, kalau misalkan kita ngelihat kebutuhan saya sama Mas Dona itu sama nggak kira-kira? Sama beda? Kayaknya beda deh. Beda. Karena apa? Beda berat badan, beda tinggi badan, beda jenis kelamin, beda aktivitas tubuh. Mas Dona, putrane umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu masih bisa tumbuh? Iya masih banget. Mas Dona umur berapa sekarang? Yang ke umurnya 30 sekian. 30 sekian. Mau kita seangkatan tanya umur itu. Ya. Oh iya. Aku 33 kan. Nah, skip 34. Orang yang umurnya 34 ini yang berumur 3 tahun kebutuhannya pasti berbeda. Pasti beda banget. Karena apa? Anak kecil itu masih butuh tumbuh tinggi. Masa tumbuh kembang gitu ya. Nah, gitu. Dan kalau orang dewasa kan nggak bisa tumbuh lagi. Nah, itulah ya beberapa hal yang membedakan kebutuhan gizi. Makanya kan kalau mau melihat kebutuhan gizi yang lebih detail lagi itu sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan SK-nya itu yang namanya angka kecukupan gizi. Jadi di situ dilihat misalkan
kayak kita nih ya, kayak kita mungkin kebutuhanku kalau dengan kondisi seperti ini kebutuhan kaloriku itu paling sekitar 2000-an. Kalau Mas Dona mungkin bisa sampai 2500 lebih gitu. 2500 lebih lah, itu dibagi dari makanan-makanan. Kalau zaman kita dulu apa? 4 sehat 5 sempurna. Itu masih relevan nggak sampai sekarang? Enggak sih, karena udah diganti. Oh, sekarang udah diganti? Udah diganti kan piring. Ya relevan, tapi kalau misalkan sesuai dengan kasus. Karena kalau kita makan steak tuh juga 4 sehat 5 sempurna loh. Steak yang kita makan itu steak itu. Kan Bujuku seneng banget. Steak kan ada daging kan sumber masuk ke lemak. Sumber bukan, maksudnya kalau 4 sehat 5 sempurna kan dia kan maksudnya ke lemak, ya kan? Lemak hewani ya. Terus habis itu ada jagungnya, dia kan ada karbohidrat. Ada kemudian sayur juga, ada wortel. Mungkin sama milkshake. Oh, tapi aku tanya, itu udah 4 sehat 5 sempurna, sehat gak? Kayaknya junk food nggak ada yang sehat deh. Setahu kan, saya loh ya. Nah kan, karena apa, di dalam 4 sehat 5 sempurna itu tidak dijelaskan pembagian tentang gitu. porsinya. Jadi kalau mau makanan sehat itu ada ya, pemerintah tuh sudah mengeluarkan edukasinya tuh juga, selain tadi menata kebutuhan gizi per umur, per jenis kelamin, per golongan itu dalam angka kecukupan gizi itu disajikan dalam piring makanku. Jadi piring makanku itu kan isinya ada sepertiganya itu karbohidrat, sepertiganya lagi itu adalah nasi, sepertiganya lagi itu adalah lauk. Jadi susu tuh nggak wajib, karena sebenarnya yang wajib apa kebutuhan kita kan susu tuh mengandung apa? Lemak sama protein kan. Nah, lemak sama protein kan bisa didapat dari lauk. Jadi kalau orang bisa bilang pas lepas sehat 5 sempurna susu itu kan wajib, tapi susu nggak wajib. Kalau makanannya udah sehat, sudah memenuhi piring makan tuh, kenapa harus pakai susu? Nggak masalah. Gitu. Itu masuk susu itu susu yang seperti apa ya? Kan ada SKM, ada UHT yang maksudnya jenengan tadi susu. Kan kalau pas sehat 5 sempurna itu kan ada susu itu toh. Iya toh? Nasi, sayur, lauk, buah dan susu. Nah, makanya kan tidak relevan tuh seperti itu kan, karena kebutuhan kita kan bukan susunya. Tetapi lebih ke tadi karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Kalau itu sudah terpenuhi sebenarnya sudah cukup. Udah cukup dari makanan sehari-hari kita yang terdiri tadi ya, misalkan nih saat aku bilang ya mie ayam itu juga mungkin bisa dikatakan pas sehat 5 sempurna ya kan, tapi kan nggak sehat kan, ya nggak? Lebih sehat mana? Dalam satu piring itu ada nasi, ada sayur asem, ada ayam, ada tempe, ada sama jus buah. Lebih sehat mana? Ya itu tadi ya. Ada itu. Tapi kadang ya Mbak ya, kita itu bukan nggak nuruti sehat, ini selera lidah kita itu. Wah, pengen mie ayam, makan mie ayam, pengen steak, makan steak gitu. Itulah bedanya want sama need. Padahal harus beda banget ya want to need itu. Iya, want itu kan keinginan, need kan kebutuhan. Kalau makan mie ayam itu want apa need? Kok udah jago sama cara ya? Aku pengen nggak apa-apa. Aku seneng banget. Aku pengen makan mie ayam, gak enak aku butuh makan mie ayam. Enggak, itu bukan butuh. Lah ya kan. Aku pengen mie ayam, bukan aku butuh mie ayam. Iya betul. Dan kita seringnya yaitu tadi menuruti tidak. Bukan kepinginan, bukan kebutuhan gitu. Iya, lebih banyak ini, lebih berat ke want daripada need. Lah untuk trik yang paling sederhana gimana Mbak untuk membedakan antara need karo want tadi? Yang sederhana saja. Iya, makanan yang bergizi dan sehat. Kita butuh nggak sih sebenarnya mie ayam? Sederhananya aja. Kita butuh nggak sih sebenarnya bakso? Kalau ada makanan di rumah selingan sih. Lah selingan kan. Iya. Berarti kan bukan kebutuhan, tapi keinginan. Yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah makanan di meja makan yang terdiri dari lengkap, ada karbohidrat, vitamin ya, protein, mineral tadi. Semenjak Mbak Vera ngerti gizi, hati-hati nggak sekarang? Jadi maaf. Sejak dulu udah hati-hati sebenarnya. Sejak kuliah. Berarti gak tau makan mie ayam, gak tau makan steak. Yo, saya kan nggak bilang itu nggak boleh mas. Tapi iya sih, maksudnya. Iya makan. Aku suka mie ayam, tapi kan aku membatasi seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau mie instan, iya. Mie instan itu seminggu sekali. Nggak bagus juga ya sebenarnya. Ya lebih nggak bagus lagi daripada mie ayam. Aku senang mie instan juga senang. Itu kalau kamu melihat kan, jadi kalau kita pengen lihat makanan itu bergizi apa enggak, itu melihat di informasi gizinya. Yang tertera di covernya itu ya, di bungkusnya itu ya. Mie instan ki sak bungkus ya, sama kayak kita tuh makan garam. Jadi kalau dimasakan istri kan juga pada garam loh. Satu hari kita makan 3 kali ditambah jajan itu sama dengan 1 porsi mie instan garam. Karena
sing duwe dengerin Bu hipertensi. dosen gitu. Makanya sebenarnya sih boleh ya. Boleh, Tapi dibatasi. Batasnya gini Mas. Seneng mie ayam, seneng bakso, seneng mie instan. Minggu iki jam putih mie ayam. Minggu ngarepe mie instan. Minggu ngarepe bakso. Nah, terus-terusan. Gizi itu ibarat kita investasi emas. Gizi ibaratnya investasi Mas. Karena kesehatan itu Investasi Mas, kalau misalkan kita beli sekarang jual besok laku enggak? Untung enggak? Kita beli emas sekarang. Dengan harga misalkan 1 gram 1 juta lah. Atau kan gitu. Kita jual besok, dapat untung enggak? enggak, masih sama aja harganya. Tapi kalau kita jualnya 5 tahun atau 10 tahun lagi, Nanti pasti untung nggak? Pasti ya. Pasti naik. Nah itulah yang namanya gizi. Zat gizi itu akan terakumulasi dengan di tubuh ya. Dia tidak akan memberikan dampak secara langsung seperti obat. Obat ngeluh berarti mimi udah mari. Gizi nggak bisa seperti itu. Kita bisa lihat dampaknya bisa aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Bahkan kalau ada riset ya, itu ada anak-anak yang pada saat kecil tinggi badannya biasa aja, tapi ibunya tetap memberikan makanan bergizi, makanan gizi. Dia terlihat tumbuhnya pada saat pubertas loh. Usia? Kelihatan tubuh tinggi, tubuh badannya bagus tuh pada saat pubertas. Usia belasan itu? Iya, pubertas tuh kalau perempuan kan habis menstruasi, Habis laki-laki kan habis mimpi basah itu. Oke, kalau gini Mbak, idealnya 1 hari itu asupan gizi yang masuk ke tubuh kita apa aja? Apa aja ya? Nah, aku bilang kalori minimal agak sehari. susah ya, agak susah ya. Nah, agak susah. Yang sederhana aja bahasannya. Sederhana ya bahasannya. Jadi 3 kali kan makan besar. 3 kali makan besar. Aku cuma 2 kali makan sehari. Tapi ngemilnya gorengan. Iya, lumayan Kopi. banyak. Iya, sebentar jangan nyinggung kopi sih. Yang tadi aja dulu. Nanti kita bahas kopi. Soalnya saya pecinta kopi. Terus namanya makan besar kan 3 kali sehari. Nah, itu biasanya yang paling banyak di siang nggak apa-apa. Jadi misalkan Siang. Rolasan itu ya. Pagi itu kan nasinya 1 centong. Siang itu nasinya 1,5 atau 2 lah, laki-laki lah boleh lah. Malam itu 1 centong. Kenapa sih? Karena kan kalau siang itu kan aktivitasnya kan Banyak. Terus kalau malam kan aktivitasnya kan rendah. Terus kalau pagi kan yang makan banyak-banyak juga perutnya biasanya Kaget kan ya. Itu dari segi karbohidratnya. Kemudian untuk sayur itu sekali makan sak mangkok Mas. Sayur sama kok. Sama Aku kok. seminggu makan sayur pisan paling. Astagfirullahaladzim, Mas, seratmu kurang berarti. Iya. Terus habis itu apa namanya per sehari itu paling enggak buah itu 2 porsi. Tapi sorry. Makan nasi aja ya. Nasi sayur terus sekali makan itu paling enggak ada 1 lauk nabati, entah itu tempe, entah itu tahu. Telur. Terus habis itu kan telur kan hewani. Nah, terus ada telur tambah yang hewani gitu loh. Jadi sekali makan itu ada sayurnya, ada nasinya, ada lauk hewani, ada lauk nabatinya. Sama buahnya bisa dipakai untuk selingan. Buahnya bebas. Bebas. Apa aja bisa ya? Bebas. Selingan tuh maksudnya gini. Jadi kan kalau makan pagi itu kan jam 6 sampai jam 8. Nah, selingan itu kan jam 9, jam 10 gitu loh. Jadi di antara. Iya. Terus nanti kan makan siang lagi jam 12 sampai jam 1 gitu. Terus malam kan sebelum makan malam kan jam 3, jam 4 tuh boleh selingan. Nah, itu buah harusnya. Selingannya bagusnya buah. Ya iyalah, nek gorengan kolesterolnya tinggi. Nah, jenengan telur apa? Iya. Ya pisang goreng. Iya sih enak kan angkat-angkatan kayak gitu. Terus nyambung kalau kopi piye Mbak? Aku tuh pecinta kopi. Sehari kadang bisa 2 kali. Sehari 2 kali sama. Aku juga sama kok. Sehari 2 kali. Tapi ya kopi sasetan. Aku pahit. Enggak pakai gula berarti? Enggak, sama sekali enggak minum gula. Gula itu juga bahaya ya? Ya gini ya Mas, kalau udah aku tuh berhenti minum gula ya, enggak, maksudnya enggak minum gula sama sekali di harian itu sejak umur 30 tahun persis. Karena kan tubuh kita tuh kan kalau udah usia 30 tahun ke atas tuh sudah mulai sel-sel tubuhnya istilahnya wis menua. Nek bahasa medisnya mengalami degenerasi. Nah, degenerasi. Atau mungkin gampang capek itu kali ya? Enggak kan kadar gulanya, khawatirnya kan kadar gulanya naik ya, nanti kan jadi ke diabetes. Kan diabetes kan komplikasi rono rene itu. Tekan ngendi-ngendi ya? Heeh. Jadi sebenarnya saya ini bukan sekedar Saya, ngajak ngobrol loh, tapi konsultasi juga ini. Iya, ini konsultasi. Ya. Berbayar nanti ini. Kok terus? Terus kan kopi itu sehari maksimal 2 gelas. Enggak apa-apa, 2 gelas enggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa jangan pakai gula gitu. Iya, kalau minum kopi tuh enggak. Saya pakai gula sih, ya cuman nggak banyak sih, tetap harus ada unsur manisnya gitu loh. Istilahnya banyak sedikit itu relatif, Pak. Mungkin kanggone jenengan Beda-beda ya? beda-beda enggak bisa. Kalau ya itu kan nggak bisa dipaksain juga ya. Kalau aku pun kalau misalkan lagi
datang ke keluarga gitu disuguhi manis masa ya rame tak ini kan ya paling itu manisnya kayak gitu. Terus kalau suami juga akhirnya sama ngikut kalau minum sejak aku berhenti kan dia sebulan 3 bulan setelahnya terus jadi. Jangan-jangan Mbak Vera jadi polisi di rumah soal makanan? Enggak? Iya, polisi dalam arti gini, aku ahli gizi ya. Kembali lagi, aku ahli gizi. Pertama aku harus mengatur gizi dalam tubuhku sendiri. Terus setelah itu orang terdekatku siapa? Keluarga. Ya kalau aku lebih banyak masak. Oh, Aku masak, ya. masak sendiri. Walaupun aku ada pembantu yang ngomong anak, tapi sejak aku punya pembantu aku masak sendiri. Jadi bisa kontrol ya? Iya. Bisa kontrol. Jadi apa yang tak pakai, bahan-bahannya dan lain sebagainya itu aku benar-benar menyiapkan sendiri. Pembantuku datang pagi itu aku udah masak, udah selesai. Iya, istri idaman. Iya. Berarti Mbak Vera sebenarnya juga suka kopi. Iya, suka kopi. Dulu sih nggak suka ya, tapi gara-gara di lingkungan kerja kan teman-teman kan pada suka kan kadang kan pesan ya wes lah ngaruh. Akhirnya aku nggak pernah minum teh, jarang banget bisa dikatakan paling ya di sini dibuat sama ibu. Di rumah tuh aku mesti kopi. Jam 9 aku nggak ngopi itu wes rasanya ada yang kurang ya. Saya kayak apa ya? Iya bener ada yang kurang, kadang ngelenteruk, kadang ya karena nggak fresh. Kafein, Pak. Soalnya no kafein kan. Kafein kan bukan bikinan ya, gairah itu. Bener ya? Makanya kan kalau kebanyakan kan nggak bagus. Ya aku baca-baca sih itu 2. Maksimal. Ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 3, tapi aku prefer kedua aja lah. Kayaknya lebih ini. Aku sendiri lebih nyaman kalau misalkan sehari minum 2 gitu. Tapi kalau aku lihat Mbak Vera secara look kan memang karena mungkin tadi ya sangat ketat di. Enggak juga sih, enggak ketat banget. Kayak umur ya belum ada 30 gitu loh. Isih kayak pantas ya temenan ya. Jadi mahasiswa saya pantas gitu loh, ojo jadi dosen saya gitu. Kalau gini Mbak Ver, kita sebagai seorang muslim kan sebenarnya juga sudah dibekali ya. Saya pengen nanti jenengan apa ya, mengurai dari sisi medis itu atau sisi akademis itu, ilmu. Nabi kita itu pernah pesan gitu kalau soal makan ya. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu aku praktekin gitu loh. Maksudnya karena aku tidak pernah mengenyam pendidikan yang pokoknya tentang kesehatan aku nggak mudeng banyak. Itu yang menjadi kontrol diriku itu. Pokoknya maam ya ketika lapar. Tok, nak wis arep wis gitu. Iya. Kalau dari sisi ilmu diterangnya bagaimana itu? Lambung itu kan dibagi jadi 3 ruang ya kalau makan. Jadi kenapa sih kalau kita tuh makannya pada saat lapar? Itu kan berarti lambungnya kosong, kita bisa menikmati makan. Makan dalam kondisi kenyang itu kan orang rasanya beda. Nah, terus kenapa sih harus berhenti sebelum kenyang? Karena tadi ada 3 ruang, sepertiga makanan, sepertiga air putih ya, nih, air putih atau minuman, sepertiganya lagi udara. Dan itu harus balance ya. Dan kalau udah tambah dari segi medis ya itu per 3 jam, lambung itu per 3 jam sudah mengosongkan. Makanya per 3 jam? Makanya kalau misalkan kayak aku nih, aku tuh sehari dibilang tuh makan tuh 5 kali itu maksudnya 3 kali makan besar 2 kali yang selingan. Kenapa? Misalkan aku sarapan jam 7 ya, nanti aku jam 10 tuh sudah harus ngemil lah, entah itu buah apa. Kenapa? Itu tadi karena kan maksudnya lambung itu kan sudah mulai mengosongkan isinya. Jadi aku pengen ngisi lagi, jadi kita harus ngisi lagi loh supaya lambung kita tuh nggak kosong. Karena nanti kalau telat itu juga penyakit mah dan lain sebagainya kan bisa kena. Kalau mau makan besar jam 10, ada nanti jam 12 jam 1 kan udah makan besar lagi gitu. Jadi sebatas selingan apa ya istilahnya orang Jawa kan ganjel. Ganjel. Istilah ganjel itu sebenarnya itu supaya lambung tidak benar-benar kosong. Durasi 3 jam ya? Iya kan lambung 3 jam. Oke, kalau kita sambungkan lagi Mbak Fer, ini kan kita bentar lagi mau puasa nih. Nah, ketika orang lama nggak puasa, terus berpuasa, terus nanti ritme lambungnya gimana Mbak? Biar aman, biar nggak apa ya, suduan mau piye gitu. Aku udah dijamu ya, sudah beberapa kali jadi narasumber katanya gizi sebelum puasa. Banyak yang nanya kayak gitu ya? Iya, sempat waktu itu malah ke TV-ku juga ada, gitu. Terus artikel juga pernah ada. Itu jadi gini. Terus gimana itu? Jadi tuh gini, Mak. Kalau kita mau sahur ya, kalau kita tuh sahur, itu tuh sebaiknya kita nggak banyak-banyak makan karbohidrat. Nggak banyak karbohidrat? Iya, lebih berarti banyak menghindari nasi? Nah, dihindari ya jangan. Jadi makan nasi juga, tapi nggak begitu banyak.
usia kita di atas 30 tahun ya. Dijelaskan lagi. Over 25 lah ya. Kita udah agak 30 ya, di atas 25. Iya. Oh, kamu tuh 30. Belum kelihatan. Lanjut. Terus apa namanya? Kalau karbohidrat itu diremes, istilahnya dihancurkan sel-sel tubuh kita tuh cepat. Oh, cepet. Jadi cepat lemes. Nah, supaya nggak cepat lemes, supaya badan kita tuh apa namanya bisa on terus lah ya, on terus selama puasa itu, perbanyaklah sayur. Ketika sahur. Perbanyaknya sayur, Sayur. buah, serat-serat lah. Serat-serat. Kalau lauk dan lain sebagainya tuh masih sama ya, masih sama kayak dulu puasa. Memang kalau misalkan kita apa namanya sahurnya nasi kan cepat warak ya Pak, ngantuk orang. Ngantuk, bar subuh pengen ngeledak meneh. Itu karena kebanyakan karbohidrat Pak. Tubuh kita sebenarnya sudah ngasih sinyal. Iya. Kalau tubuh kita misalkan habis sahur terus ngantuk, itu berarti sinyalnya kalau berarti karbohidrat dalam tubuh kita itu sudah over. Kalau misalkan kita karbohidratnya nggak begitu banyak, memang tak akui nggak begitu kenyang, tetapi seharian bisa On ya, bisa kuat ya. Kalau aku biasanya gini Mbak Fer. Minum madu. Oh, madu, tambahin madu. Oh iya. Madu Pak ya. Nanti lebih mengkonsumsi banyak madu ya ketika. Jangan banyak juga. Pas. Sahur 1 sendok. 1 sendok. Malam tarawih 1 sendok. Kalau kebiasaan perutku itu ini mungkin belum berlaku ke orang lain ya. Aku jam 9, jam 10 kok luwe ya. Ketika puasa. Oh, puasa. Pas poso itu. Coba nanti. Ini kok lewat jam 12 aman, nggak ngerasain apa-apa. Memang tubuh kita tuh kan berjuangnya di bawah jam 12. Oh gitu. Lah itu kalau misalkan nanti ya Pak dicoba karbohidratnya buat dikurangin. Banyakin. Kan doyan sayur tau mau tau. Nah, coba mulai sekarang. Nek enggak sayur ya mungkin buah lah ya. Buah. Itu kan juga sumber serat kan. Buah tapi jangan terlalu manis. Kalau manis ya podo kadar gula. Tapi sayur apapun bisa tuh. Kan selama nggak punya gangguan penyakit apapun. Enggak, aku aman-aman aja sih. Semuanya suka. Coba aja nanti. Ya itu tadi memang ya kita berjuang lah di pagi hari tuh perut tuh kayak masih dalam proses penyesuaian. Gitu. Adaptasi kan. Iya. Terus nanti kalau udah jam 12 kan dia sudah bisa menyesuaikan. Sudah kayak biasa aja gitu. Berarti kalau dari sisi medis, sisi akademis puasa itu menyehatkan ya? Puasa menyehatkan, bahkan orang yang punya penyakit mah pun disarankan untuk puasa Senin Kamis. Nah, orang yang belum puasa ya, guru-guru punya penyakit mah cobalah diterapkan. Malah justru jajal puasa. Aku pernah kok Pak terapi Pak. Aku kan punya mah dari SMA ya Pak ya. Punya mah tahu dari SMA tuh tak jajali terapi itu Pak. Pas apa namanya? Senin Kamis. Kerja sih. Dan sampai sekarang sembuh total atau? Ya nek sembuh total kalau penyakit mah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya kalau penyakit mah nggak bisa. Tapi aku tahu ya karena aku kan belajar medis kan ya. Jadi aku tahu kapan perutku itu akan kambuh. Peka ya dengan sudah hafal dengan. Kalau misalkan aku sarapan jam 9 10 aku nggak makan apapun, dijamin jam 11 kambuh. Makan itu lagi. Kalau misalkan aku makan ya tetap jam 9 10 aku harus mengusahakan ada sesuatu yang bisa jadi selingan, ganjel. Oke, ini dah apa? Gizi tak belokkan lagi. Kembali lagi ke apa? Karir. Tadi kan sudah lektor ya. Lektor kepala S2. Berarti nanti mau masih pengen ngejar lagi. Iya, yang dikejar lebih berat ya, Pak. Aku juga Prof. Sebelum profesor kan ke doktor. S3 dulu kan. S3 nanti habis itu baru kalau udah lulus dokter lu temenku aja ada yang sampai 7 tahun baru lulus ya, Pak. Angel ya. Kayak bayang kayak pusing. Iya, aku bayangku serah kuat. Lah ya. 7 tahun. Nanti kan kalau udah lulus dokter terus apa namanya begitu kum penelitiannya itu memenuhi bisa mengajukan profesor gitu. Bayangan yo namanya semua dosen itu bagiku ya wajib bermimpi ke atas. Wajib ya. Masih tetap antusias kan untuk ngejar itu. Antusias itu pasti ada. Tapi kan ya namanya manusia kan bisa berencana. Yang menentukan kan ya Gusti Allah. Tetap Gusti Allah. Lagi kan. Arak 2 ayat 11 kan. Iya. Kalau nggak salah teman kita 2 ada yang mau juga ngejar profesor ya. Lutfi. Oh, Lutfi udah S3. Di Belanda, terus sama yang satunya Retno yang kecil. Oh, Retno iya. Itu udah dokter. Apa itu? Udah dokter itu. Kan nyupin tere naudzubillah. Itu ngambil apa?
Fer? Si Retno itu ngambil apa sih? Apa ya? Ketoknya biomedik kok, biomedik juga. Dia kan kerjanya di laboratorium FKUI. Di UI ya? di UI. Nek nggak salah loh ya. Udah tuh di Belanda sekarang. Kalau Lutfi tapi ini pulang, istrinya mau melahirkan. Aku Oh. juga pengen janjian, pengen ketemu, pengen ngobrol. Oh. Aku tuh kok ya pengen apa ya, bukan pengen. Kok ya ikut merasa bangga loh ketika tahu teman-teman Mbak Vera wis jadi dosen, kemudian Lutfi, Erno, Arda di profesor. Gila ya, aku duwe kanca profesor kan, kita ini keren juga. Keren gak sih? Kalau Retno bentar lagi pasti Bentar lagi, ya, kan? bentar lagi dia karena memang dia fokus ya kita. Edit apa? Gak usah, gak Enggak apa-apa. usah. Nah, Retno tuh kan setahu dia tuh fokus ya. Maksudnya dia mau fokus ke karir sih dari awal. Dari awal. Jadi dia S2, S3 tuh kalau nggak salah 5 tahun yang Jepang lulus. Ketok. Iya, saya sempat dengar selentingannya di Jepang. Soalnya waktu itu adiknya dia kan mau kuliah di Undip. Nah, bareng karo tetanggaku. Nah, waktu itu kan aku di Undip juga kan. Minta tolong nyariin kos. Lah aku baru tahu kalau itu tuh adik Retno. Oke, apapun cita-citanya Mbak Vera kita support, kita doakan. Doakan ya, Mas. Nah, mudah-mudahan aku duwe kanca 3 profesor nanti insyaallah. Tapi katanya isi mereka Gak mereka apa-apa. wes S3 ya. Oke. Gini, kita balik lagi ke tentang kesehatan sehari-hari. Tips sederhana aja ben kita semuanya gampang menjaga kesehatan. Tidur cukup, makan bergizi, hindari stres, olahraga teratur. Nggak berat kan? Enggak berat. Ulangi sekali lagi Mbak di kamera sana. Biar nggak cuma saya tok yang Ya, tahu. Tips sehat sederhana. Oke. Makan bergizi sesuai dengan kebutuhan, tidur atau istirahat cukup 6-8 jam per hari, kemudian hindari stres sama olahraga teratur. Definisi teratur itu seminggu 2 kali olahraganya, durasinya bisa 1 jam. Terus kalau mau setiap hari, perharinya itu antara 15-30 menit. Apapun itu olahraga. Apapun itu Tapi olahraganya. bukan olahraga catur dan jempol ya. Di skip. Dengerin teman-teman tadi yang ngomong bukan saya tapi dari ahli gizinya langsung, jadi harus didengarkan dan dipraktekkan, jangan cuma sekedar diangan-angan tok ya. Oke. Makasih Mbak Vera ya. Ternyata ngobrol dengan jenengan ini sudah semacam konsultasi, jadi gratis bahkan. Gratis kan ini? Lagi mana Pak? Dapat Saya mau ngambil paid promotion aja ya. intinya terima kasih sekali Mbak Ver. Terakhir pertanyaan pamungkas untuk melengkapi konten kita mencari makna. Kalau saya tanyakan makna hidup bagi seorang Vilda Ana Veria Setiawati itu apa? Hidup adalah perjuangan Kak ya, standar ya. Tapi saya punya filosofi sendiri. Mengerjakan sesuatu itu kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda? Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Waktu itu harus diberikan, waktu itu harus selalu dimanfaatkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Waktu itu harus dimanfaatkan dengan segala aktivitas yang bermanfaat, apapun itulah. Bermanfaat itu kan nggak cuma belajar dan bekerja, ada anak, suami dan lain sebagainya itu yang jadi prioritas utama kan. Nah itu prinsip. Bisa cepat kenapa harus ditunda, bisa sekarang kenapa harus besok. Kayaknya simpel tapi butuh perjuangan itu tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Vera nggih. Obrolan kita sudah panjang lebar. Mudah-mudahan cita-citanya Mbak Vera tercapai meskipun masih panjang. Tetap semangat, kita hanya bisa bantu doa dan support. Iya. Makasih Mbak Vera nggih. Terima kasih teman-teman. Demikian obrolan saya dengan Bu Dosen Udinus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mencari makna yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.